hadirin undangan telah pun duduk. Tari persembahan kami tampilkan. Makan sirih Eva Melayu, lambang ada pusaka Melayu. Makanlah sirih ujungan, 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 ujungan. Sirih dimakan, hai beserta sana. Makanlah sirih ujungan, ujungan, aduhai laksaya. Sirih dimakan, hai beserta sana. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, aduhai laksaya. Kepada Tuhan ciptaan Bima. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, hai makanlah sirih. Kepada Tuhan ciptaan Bima. Makan sirih menunduk diri, salah dan silap maaf diberi. Makanlah sirih Tuhan dimakan. Makanlah sirih makanlah sirih adat Melayu, lambang dan adat pusaka Melayu, lambang dan adat pusaka Melayu. Makanlah sirih Tuhan dimakan. Makanlah sirih Tuhan dimakan. Sirih dimakan sirih dimakan makanlah sirih adat Melayu. Ya, mana tepuk tangan? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menengok awan berarak di langit tinggi. Jawaban salam kurang semarak, terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI, Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Penasihat Ahli Gubernur Riau, Bapak Haji Denny Kurnia. Yang kami hormati Pimpinan Tanja Network, Bapak Faisal Sikumba dan jajaran. Yang kami hormati tokoh masyarakat, rekan-rekan media, hadirin undangan, Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Acara peresmian Kantor Tanjak Network pada hari Selasa 31 Januari 2022 dimulai. Demi keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Eka Zambari, Imam Masjid Baitur Rahim. Kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan pimpinan Tanjak Network kepada Bapak Faisal Sikumbang. Kami jemput, kami silakan. Burung nuri terbang tinggi, singgah di pokok berkembang biak. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam rangka peresmian kantor Tanjak. Yang saya hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Kominfo, Abangda kami, Khairul Adli. Terima kasih sudah hadir, Pak. Yang kami hormati Dandim 0320 Dumai, Abangda Letnan Kolonel Artileri Herman Sahtarigan. Terima kasih, Bang, sudah hadir. Yang kami hormati perwakilan dari Dandim Rudal, hari ini hadir bersama kita Letu Yusuf. Terima kasih, Bang. Juga hari ini hadir bersama kita Letnan 2 Vicky mewakili Dalanang. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati secara khusus hari ini hadir bersama kita penasehat ahli Gubernur Riau, Abangda Haji Deni Kurnia. Mohon diri Bang Haji biar kenal masyarakat Dumai.
bahwa penasihat gubernur hadir bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua IKMR Kota Dumai, Bang Amrizal. Yang saya hormati Kapolres Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Mas Waluyo. Hari ini juga hadir bersama kita Ketua PWI Dumai, Bambang Hendriono, lebih akrab dipanggil dengan Bung Rio. Juga yang kami hormati Wakil Ketua 1 OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai, Bung Untung Daeng. Ada yang terlupa, dari provinsi juga hadir Wakil Ketua Harian Jaringan Media Cyber Indonesia, Abang Da Tun Ahyar yang pakai topi ini. Yang saya hormati segenap pimpinan media yang juga hadir pada hari ini. Ada pimpinan redaksi Global Riau, Bung Megi, pimpinan redaksi Poros Riau, Bung Sahrul, juga ada pemilik media yang hadir bersama kita hari ini, yaitu Bung Safrizal Jambak, sekaligus Ketua DPD Partai Umat. Semoga 2024 bisa berhasil. Juga ada bersama kita CEO Kupas Media Group, yakni abang kami Saiful Amri Datuk Domo. Juga hadir bersama kita pemilik Harian Rio Pesisir Group, Abang Da Ahmad Maritilius. Makasih Bang sudah hadir. Yang saya hormati segenap pimpinan perusahaan yang hadir hari ini. Saya tadi melihat ada Bang Opung Yusuf dari Mega Green. Terima kasih Bang. Yang saya hormati segenap rekan-rekan media yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang Ketua Kadin Dumai, Bung Zulfan. Hadir satu perusahaan media lagi di Dumai. Sudah ada Dumai Pos, Riau Pesisir, Pesisir Pos, Poros Riau, Kupas. Anak bungsu hadir, namanya Tanjak Network. Tanjak Network ini Bang Haji Deni, ini berada di bawah naungan PT Junior Intimedia, membawahi Koran Riau, Koran Tanjak, dan tanjakberita.com. Jadi ada dua media yang dinaungi oleh Tanjak Network. Satu media cetak namanya Koran Tanjak, yang kedua media online namanya tanjakberita.com. Tanjak Network hadir membawa semangat kebersamaan untuk menjaga kehormatan. Tanjak sendiri merupakan lambang dari kewibawaan, lambang dari kesucian, lambang dari sebuah semangat dan cita-cita untuk sebuah harga diri. Tanjak adalah sebuah makna dalam bingkai peradaban, karena tanjak sesungguhnya akan selalu menganjur ke atas dan bijak. Karena itu juga tagline memberitakan dengan bijak merupakan tagline dari kedua media yang berada di bawah Tanjak Network. Tagline ini akan menjadi ruh dari jajaran redaksi untuk selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dalam perjalanan ke depan, Tanjak Network akan memberikan karya jurnalistik terbaik
ini sudah menjadi janji dan seluruh jajaran redaksi. Kami tidak akan hanya menjadi corong informasi, namun juga bijak dalam mengkritisi. Pada akhirnya kehadiran Tanjak Network bisa memberikan manfaat untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Siang ini, melalui podium ini, saya selaku pemimpin redaksi yang diberikan tanggung jawab dalam hal pemberitaan ingin menegaskan bahwa Tanjak Network siap bergandengan tangan. Kita bukan hanya ingin duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, namun bagaimana kita mampu bersama membangun sebuah tatanan yang lebih baik ke depannya. Untuk mewujudkan itu semua, tentu butuh dukungan dari seluruh pihak, dukungan dari seluruh mitra, dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari Kapolres, dukungan dari Dandim, dan dukungan dari semua pihak yang merasa peduli dengan kemerdekaan pers dan kebebasan pers di bumi Kota Dumai ini. Mari kita bekerjasama membangun kemitraan yang saling menguntungkan, bekerja sama menjaga kehormatan untuk energi positif yang lebih baik ke depan. Kita akan bekerja sama dengan wali kota, kita akan bekerja sama dengan Dandim, kita akan bekerja sama dengan Dansat Rudal dan Lana, Polres, dengan siapa saja yang peduli dengan kota ini. Sejauh ini kita melihat kepemimpinan yang ada di Kota Dumai ini, termasuk seluruh unsur Forkopimdanya, betul-betul peduli dengan kepentingan publik, dan ini patut untuk kita apresiasi. Kedua media yang berada di bawah naungan Tanjak Network ini digawangi oleh para wartawan yang telah lama bergelut di bidangnya. Sebagian besar telah bergabung di organisasi profesi dan sudah mengantongi sertifikasi wartawan dari Dewan Pers. Artinya secara kelayakan seluruh wartawan yang bergabung di Tanjak Group sudah teruji secara kompetisi dan mempunyai tanggung jawab lebih tinggi terhadap seluruh pemberitaan yang mereka buat dan mereka tulis. Dan karena pada tahun ini adalah tahun agenda politik, maka Tanjak Network akan berada pada posisi yang netral. Tanjak Network akan menjadi sumber informasi yang betul, tidak berpihak kemanapun. Kita berpihak kepada kepentingan masyarakat. Makanya nanti seluruh caleg yang maju di Kota Dumai, termasuk provinsi dan pusat, akan diperlakukan sama di Tanjak Network. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan orang-orang yang berada di dapur redaksi. Pertama, saya panggil Komisaris PT Inti Junior Intimedia, Johnny Elevan. Silakan depan. Kemudian Direktur Operasional Tanjak Network, Bang Panda Pasaribu. Silakan ke depan. Dan kami panggil pemimpin perusahaan Tanjak Network, Bung Armen Johar. Dan di luar ini ada beberapa redaktur Tanjak Network yang kami rekrut dari berbagai latar belakang media. Di antaranya dari Antara Riau, Bung Muhammad Razak, korespondennya Antara Riau. Lalu dari MNC TV ada Dedi Iswandi. Lalu dari MX Pekanbaru ada Mustafa Kamal. Lalu ada Fitri dari Media Humas Mabes Polri. Ada Okta, dia juga dari TV. Dan yang lainnya mungkin di atas ya. Dan layout kami orang desainnya Bung Aris. Bung Aris.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan bangga kami ingin memperkenalkan pemilik dari Tanjak Network yang membawahi koran Tanjak dan tanjakberita.com. Kepada Bapak Nusron Setinjak, kami silakan untuk berdiri. Beliau pada satu malam bercerita dengan saya dan Armed, apa kira-kira kontribusi yang bisa beliau berikan untuk Dumai ini. Makanya setelah diskusi, beliau memutuskan untuk mendirikan media, dan dengan media ini dia akan memberikan kontribusi melalui penyaluran informasi dan komunikasi yang baik ke depannya. Terima kasih kepada Pak Nusron yang sudah mensupport Tanjak ini. Semoga kehadiran kami bisa membawa nilai-nilai positif bagi kemajuan negeri ini. Salam hormat kami dari segenap jajaran usaha dan bidang redaksi. Haji Faisal SKM Mas, nama Wali Kota. Haji Deni Kurnia, penasihat gubernur. Dengan semangat kebersamaan kita, semoga Dumai menjadi negeri yang baldatun toibatun warabun ghafur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto lah dulu foto. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Tanjak Network. Dengan berbahagia selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan penasihat ahli Gubernur Riau kepada Bapak Haji Deni Kurnia. Kami jemput, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfotik Kota Dumai, Bapak Khairul Adli. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Perkepindah Kota Dumai, ada Pak Dandu, Pak Kapolres, Pak Renlanang, Pak Ujang, dan lain-lain yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua PWI Kota Dumai, adik saya Bambang Rio. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan media yang ada di Kota Dumai. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai. Saya datang kemari juga bersama dua orang teman saya, juga pimpinan media. Yang pertama Saudara Tun Ahyan, Wakil Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia. Tolong berdiri Bang Tun. Beliau juga pemimpin redaksi dari Mata Tes.com. Kemudian juga ada pimpinan perusahaan Harian Vokal dan Harian Detil, Saudara Everydel, ya, mau berdiri. Ini bersama saya kemari. Kemudian yang sangat saya hormati adalah adik saya, pemimpin redaksi dan penanggung jawab serta keluarga besar koran Tanjak dan tanjakberita.com. Dan tentu saja yang saya hormati owner dari tanjakberita.com, Bang Nusron Setinjak. Kebetulan Pak Nusron, tadi saya ketemu dengan Faisal, menyampaikan bahwa Tanjak Berita ini bergabung dengan JMS Riau. Jadi bergabung dengan jaringan media Cyber Indonesia. Kebetulan Pak Adli, ketua umumnya di Riau saya. Jadi
tidak hanya muda dan bungsu Pak Faisal di Kota Dumai, juga anggota paling bungsu di JMSI Riau. Tepuk tangan buat Tanja. Kemarin saya mendapat telepon dari Faisal. Faisal bukan wali kota ya, Pak Adli, Faisal Sikumbang. Kami manggilnya Pak Ais. Dia menelpon saya mengatakan waktu itu, apa kabar Bang? Dia tak mengajak kemari. Biasanya orang kalau ada hajatan, orang mengatakan, Bang besok kami ada acara. Tapi Faisal tidak begitu. Dia mengatakan, apa kabar Bang? Saya menangkap Faisal ini tidak hanya sekarang, dari dulu. Memang dia ini seorang ahli komunikasi. Kalau saya ini kan sebenarnya orang yang pandai berkomunikasi, tapi Faisal ini ahli berkomunikasi. Begitu Pak Bambang. Kenapa ahli berkomunikasi? Harusnya hari ini saya rapat besar dengan Pak Tun, dengan Pak Fridel di Pekanbaru, karena besok lusa 1 Februari 2023 ini tanjak harian Pokal yang juga didirikan oleh pendiri harian tanjak ini, Saudara Faisal namanya, sama Saprizal. Itu berulang tahun Pak. Jadi lusa ulang tahun, besok ulang tahun. Hari ini kita ke Dumai, jadi persiapan kita terburu-buru. Tapi ini karena Pak Faisal ini ahli komunikasi Pak Dandim, saya terpaksa datang ke sini. Dia mengatakan pada saya, apa kabar Bang? Di dalam ilmu komunikasi, dia ingin tahu Pak, apa kabar kita, di mana kondisi kita, di mana status kita, bagaimana hari-hari kita. Itu kita menangkapnya seperti itu. Karena basic baku dalam ilmu komunikasi itu ingin tahu apa, siapa, dan bagaimana kondisi seseorang. Yang pengarang Megatrend 2000 itu Pak Dandim, siapa yang menguasai komunikasi akan menguasai dunia. Siapa yang jago berkomunikasi akan menaklukkan dunia. Itu kata John Nesbitt. People who have good communicated, true atau rule what in the world. Siapa yang masyarakat atau orang yang bisa menguasai komunikasi, dia akan menaklukkan dunia. Nah Faisal ini beserta ada satu lagi sahabat saya namanya Saprizal. Tolong berdiri Pak Sap. Nah, ini orang-orang yang sudah terlatih Pak. Kalau di medan perang itu dia ahli strategi. Di dunia ini ada 2 cuma ahli strategi Pak Dandim. Hanya 2, ada lebih Pak Dandim. Pertama tentara, yang kedua wartawan. Jadi kalau ini pilkada bawa tentara atau bawa wartawan, pasti menang tuh Pak Andi. Dan jamin menang itu. Mungkin Pak Faisal, Pak Wali Kota Dumai ini menang karena mengajak Faisal dan kawan-kawan. Dan saya yakin juga ke depan Pak Tinja ini juga akan bisa memenangkan peperangan di lapangan dengan ilmu komunikasi Pak. Tadi saya dengar namanya Tanja. Tanja ini boleh kita sebut artinya memberitakan dengan bijak. Beritakan dengan bijak, Tanja. Jadi boleh tagline-nya beritakan dengan bijak. Tapi hati-hati, di belakang Tanja itu ada yang namanya Tinja. Tinja ini tagline-nya hati-hati kalian aku pijak. Komunikasi ini memang perlu. Dan saya mantan ketua PWI Pak. Saya mengatakan good communicated yang disitir dari John Nesbitt tadi itu juga dipakai secara internasional. Siapa yang menguasai komunikasi, dia akan menguasai dunia. Ada presiden Amerika, orang hitam Pak, kulitnya hitam. Presiden pertama berkulit hitam, namanya
Obama. Mungkin Bapak tahu, lahirnya di Bangkinang sana. Obama itu ketika berkampanye, Bapak dan Ibu, dia memakai istilah 3G. 3G, 3G. 3G itu maksudnya 3G. Satu G yang pertama itu namanya good link. Good link itu bagus membuat jaringan, Pak. Jaringan harus diperkuat. Yang kedua, good communication. Nah, ini mengutip dari John Smith. Bagus dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, good opportunity, artinya bagus dalam memanfaatkan kesempatan. Kalau tanjak berita ini atau tanjak ini tidak membuat link, tidak membuat jaringan, akan habis uang Pak Tinjak ini. Percayalah sama saya. Kalau tidak dibuat jaringan yang kuat, jaringan yang luas, jaringan minimal sekota Dumai, sebentar lagi uang Bapak habis. Percaya sama saya. Karena saya ini ahli dalam berkomunikasi. Tapi Pak Syed itu lebih ahli ya. Saya ahlinya, dia lebih ahlinya, Pak. Yang kedua, berkomunikasi. Barack Obama itu dia tidak segan-segan menegur seorang OB, Pak. OB itu tukang bersih-bersih, Bang. Tukang bersih-bersih di Gedung Putih itu. Ketika Obama turun dari ruangan dia di lantai 2, dia turun ke bawah, ada OB lagi menyapu, dia langsung memanggil Kaman. Kaman, sini. How are you doing? Apa kabar? Lalu disalaminya itu OB tukang sapu. Itu antara lain cara Obama berkomunikasi sama tukang sapu. Tapi akibat dia berkomunikasi seperti itu, Bapak dan Ibu tahu, tukang sapu itu akan bercerita di kampungnya, panggilnya kawannya, Yang atau sekolah swasta, ada di Paluak tadi, di Presiden Amerika. Di Paluaknya deh, dipeluknya saya, Pak, sama Presiden Amerika, luar biasa. Cerita dia ini menyebar ke seluruh kampung. Akibatnya apa? Orang simpatik dengan Obama. Obama ini presiden hitam yang pertama menjadi presiden, Pak. Di daerah yang tidak ada orang hitam, dia menang, Pak. Di daerah Milwaukee, di daerah Minnesota, sampai ke Miami, sampai ke Houston, dia menang, Pak. Di situ orang hitamnya sedikit, Pak, sedikit, tapi dia bisa menang. Itulah kuncinya, memanfaatkan kesempatan. Jadi dia berkomunikasi dengan gayanya. Dulu ada namanya, sebelum handphone ini ada namanya BlackBerry, Pak. BlackBerry itu diciptakan oleh Obama, dicetak oleh Obama sebanyak 10 juta biji, dibagi-bagikan ke tim dia, Pak. Makanya nama BlackBerry. Obama itu, Barack itu di Indonesia dulu dipanggil Berry waktu kecil. Beliau ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Afrika. Dia pernah tinggal di Indonesia, Barack Obama. Ketika itu dia ketika kembali ke Jakarta, dia mengatakan, saya pulang kampung. Jadi kemenangan dia membangun jaringan, membangun komunikasi, dan memanfaatkan kesempatan. Kesempatan untuk membuat media ini susah, Pak. Jarang-jarang orang mau membuat media ini karena prinsip membuat media ini, Pak Dandim, Pak Adli, itu PK namanya, Pak. Pitika luar. Pitika luar. Jarang orang mau pitika luar. Kalau PM, piti masuk, nah itu. Tapi percayalah dengan saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa seluruh media itu pasti dia memanfaatkan kesempatan, mempunyai jaringan, dan bagus dalam berkomunikasi. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Faisal dan seluruh kru dan tim ini. Saya waktu Obama menjadi presiden, saya diundang oleh teman saya untuk pelantikan dia.
Jadi saya satu-satunya selain Presiden RI dan rombongan, selain Wakil Presiden RI yang hadir dalam pelantikan Obama. Kebetulan saya sekolah di Amerika Pak, jadi saya banyak teman-teman di sana. Waktu pelantikan Presiden Obama menjadi presiden, saya di sana. Walaupun tidak masuk gedung, saya nonton TV besar di luar, jadi juga lah. Tapi kalau orang bertanya, ketika Obama dilantik, Bang Haji di mana? Saya di Amerika. Jadi bukan yang aneh, karena teman-teman tahu saya sekolah di Amerika Pak. Jadi tidak terlalu pusing bagi saya ke sana, karena rekan-rekan saya banyak di sana. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita boleh mencontoh Hari Tanja ini, boleh mencontoh keberhasilan Obama menjadi presiden, satu-satunya orang berkulit gelap yang menjadi presiden Amerika sejak 100 tahun merdeka. Dan kita juga berharap Harian Tanja ini menjadi satu-satunya media yang pertama kali mempraktekkan teori Obama. Barangkali itu saja dari saya. Terakhir, selamat dan sukses buat teman-teman, buat Bang Tinjak, sahabat baru saya. Kalau saya ke Dumai nanti mungkin saya telepon Bang Tinjak, ya. Kalau ada sumur di lahan, bolehlah kita berlari pagi. Kalau ada izin Tuhan, bolehlah Bang Khairil Abdi ngajak saya ngopi-ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Tuan dan Puan hadirin jemputan majelis yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Komandan Kodim 0320 Dumai, Letnan Kolonel Arhanud Hermansyah Tarigan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kadis Minfo, yang kami hormati dari kantor gubernur, ya, penasihat, yang kami hormati Bang Tinjak, kemudian dari Bang Bambang dari PBI, kemudian Datuk Dongo, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya Hermansyah Tarigan, Komandan Kodim 0320 Dumai, sudah berjalan 8 bulan. Mendengar cerita Bapak tadi, ini luar biasa, menjadi apresiasi buat kami anak-anak muda di sini, Pak. Terutama saya, bagaimana saya bisa merangkul rekan-rekan dari media yang saat ini kita ketahui sudah sangat marak, baik dia yang cetak online, kemudian dia televisi yang sudah marak saat ini belakangan ini. Tadi yang kami coba garis bawahi tadi terkait dengan merangkul, Pak. Inilah yang ingin kami coba wadahi, terutama Kodim 0320 Dumai, dalam upaya kami turut serta membangun kota Dumai, tempat kami berada saat ini. Sebelumnya saya berdinas di Mabesat 1 tahun sebentar aja di Kodam 1 Bukit Barisan. Kalau saya sendiri lahirnya udah di Medan, Bapak. Di Medan, kemudian sampai SMA, lulus ikut pendidikan, langsung udah 20 tahun saya berdinas di luar Sumatera Utara. Alhamdulillah 8 bulan ini kami bisa berdinas di wilayah Sumatera, atau tepatnya di Dumai. Kepada Koran Tanjak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Kodim terutama, untuk bisa kami dijadikan partner, counterpart, sesuai tadi dari arahan Ketua Tanjak, bahwasanya ini berkolaborasi dengan Kodim 0320 Dumai. Tentu kami sangat berbangga
untuk kita bisa sama mewujudkan program kerja yang ada di Kota Dumai ini. Yang menarik juga tadi terkait dengan pemberitaan yang bijak. Nah, ini luar biasa juga. Luar biasa menurut saya. Karena apa? Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kami juga mungkin perlu masukan-masukan dari rekan-rekan media ini. Nah, inilah yang kami tunggu, pesan-pesan dari rekan-rekan media untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi. Tanpa media, kami juga tidak termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Sekali lagi, selamat atas diresmikannya Koran Tanjak. Semoga ke depan bisa tumbuh kembang bersama masyarakat Dumai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan Wali Kota Dumai. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persediaan Kota Dumai. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Khairul Adli MSI, kami jemput, kami silakan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal tentang perkenaan peresmian Tanjak Koran ini dengan namanya, menyampaikan mohon maaf ya sebesar-besarnya dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars yang sedianya dia menghadir, tapi ada dari Provinsi Riau, Bang Denny di acara di Stimo tentang duta genre yang juga dihadirkan dan mengharapkan buat Kota Dumai untuk hadir di sana, dan kepada kami dimintakan untuk mewakili dan juga nanti meresmikan keberadaan Koran Tanjak dan juga tanjakberita.com ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya salin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Tentu bersama-sama kita tetap menjaga puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya pada siang menjelang sore hari ini. Kita bersama-sama hadir dalam keadaan sehat dan walafiat, mudah-mudahan membawa berkah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Forkompimda Kota Dumai, dalam ini hadir Pak Dandim, Pak Elmansyah Kaligan, dan juga dari Lanal, dan juga dari Rudal, dan dari Polres, Humas, serta yang berkenan hadir. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan tentu owner dari Koran Tiga ini, ya Bung Nusron Tiga ini, Bung Faisal Sekumbang, dan juga pimpinan perusahaan, Dinda Arman kami, dan seluruh segenap dari Tanjak ini. Dan dihormati Ketua PWI, ya, Dinda Rio, Ketua PWI Kota Dumai, dan yang saya hormati Wakil Ketua BP, ya, Bung Untung Dai, yang hadir juga. Kalau nengok-nengok, ya, dan untuk kalau nengok Bang Denny ini, dia juga dan Ketua BP Provinsi Riau, nah gitu. Kadang-kadang salah tegur ya Bang Denny ya. Mirip ya? Mirip. Dan apa terjadi di Kabaru itu terjadi juga kan. Kadang-kadang beliau ditegur Ketua Anto, Ketua Anto. Kemudian yang keempat besar Pak Amrizal ya, yang alhamdulillah hadir. Kemudian Ketua Kadin, Bang Zulfan, dan juga CEO atau apa ya dari Kupas, Ketua Benaro, dan juga yang hadir tamu datang di Kota Dumai lagi nih, Bung Tun Akyar, dan Bung Fidel. Ya, mudah-mudahan ketemu ini dan seluruh hadirin dan hadirat yang tak dapat satu persatu saya uraikan dengan jabatannya, maksudnya dari Pak saudara kami Bang Martorius ya dari organisasi yang kami banggakan dan kami muliakan Bapak Haji Denny Kurnia. Kenapa terakhir? Karena ada sejarah sedikit. Kalau Bang Denny ini 2 periode jadi ketua PWI kan gitu ya Faisal ya. Kalau saya 2 kali jadi Kabak Humas. Nah, itu Bang Denny, kita sama-sama nih ya. Periode pertama 2008, beliau nggak salah 2007 ya, 2008 ya. Nah, Bang Denny jadi ketua PWI periode pertama, saya jadi Kabak Humas
di kantor wali kota. Periode kedua, Bang Denny mau melanjutkan, saya jaga Pak Omas lagi di kantor DPRD. Nah itu makanya sejarah berulang dan cerita berbeda Bang Denny. Dan kemudian keakraban kami, saya pribadi sama Bang Denny Kurniadi memang sudah lama, ya. Dengan dulu ada Raja Isam, Bang Maskur, Rodi, jadi apa tuh masuk juga ada Persekumbangnya. Mananya apa? Hadir hari ini suatu media baik koran cetak maupun online merupakan perkembangan yang terus berkembang. Dan ini tidak bisa dinafikan karena kebebasan pers dan segala macam. Tentu ini tidak bisa kita hambat perkembangannya. Tentu dengan beberapa afiliasi kan namanya ataupun kontribusi namanya. Tentu perkembangan ini tahap demi tahap tidak bisa kita elakkan. Dan hari ini dengan perkembangan digitalisasi, kebetulan kami selaku Kadis Kominfo juga sangat Pak Denny, sangat berkembang pesat. Dan alhamdulillah kita rumah sebagai informasi Bang Denny, kita ke rumahnya kemarin dinilai oleh Kementerian Kominfo dengan penilaian dengan Smart City. Di antara 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, Dumai menjadi tolak ukur untuk kemajuan Smart City. Karena kalau kita lihat kota Bandung, kota Surabaya, kota Medan, itu kota yang sudah lama berkembang. Nah, kami kemarin sejak 2001 dilantik jadi Kadis Kominfo dengan beberapa lobby ataupun data-data kami sajikan. Kita butuh, apalagi dengan terbuka di jalan tol Dumai ini, membuka peluang investasi dan orang berkunjung. Sementara kita maklumi dengan keterbatasan anggaran, Dumai ini kalau berdiri sendiri nggak mampu, perlu didukung. Dan alhamdulillah kemarin Bang Denny di tanggal 20 Desember kita sudah ada buku tentang Smart City yang view-nya semua dari Kementerian Kominfo, Pak Denny. Tidak ada dari dana kita. Ada 6 pilar, ada smart government, nanti smart living, smart economy, kemudian smart branding. Nah, untuk smart branding dinilai oleh Kementerian Kominfo adalah kita taman perjalanan kita ini. Karena kalau kita ke Surabaya ada simpang demo-nya. Tiap-tiap kota pasti ada branding. Jadi ketertarikan orang datang ke Kota Dumai apa menjadi terukur. Intinya kami menyampaikan kita sebenarnya Dumai sudah banyak berbuat ini. Sudah banyak berbuat. Nah, ke depan kita mungkin secara dokumentasi dan juga mungkin proposal ataupun yang kita ajukan di kementerian yang masih lama kita untuk menggesanya lah. Tidak kita nafikan kawan-kawan kita di Sumatera Barat itu memang kalau Bang Denny ahli berkomunikasi, Bung Pesel ahlinya komunikasi juga di Jakarta atau di kementerian kita di Riau khususnya, bahkan almarhum Tabrani Rab menyampaikan itu juga. Kita putra-putra Riau kurang menggesa ataupun menyentil bagaimana dana-dana dari pusat yang merupakan dari APBN turun ke daerah masing-masing. Dan alhamdulillah kami juga secara pribadi berusaha juga, kemarin sudah dapat di 2022, mudah-mudahan di 2023 kita akan terbangun beberapa satu tower bakti walaupun agak heboh sedikit Bang Denny, sudah dapat 6, karena kita di Dumai ada 6 kelurahan yang masih blank spot atau low sinyal. Ini sangat kita sedihkan juga, dan terutama berada di daerah Suka 9 Bang Denny, daerah Batu Tritip, Sungai Giniot, bahkan sampai Tanjung Menjebal, dan di Bekapur ada kelurahan Burung Panjang. Sinyal ada tapi low sinyal, sehingga kemajuan di digitalisasi informasi yang tadi disampaikan mereka agak tertinggal. Apalagi dengan hadirnya tanjakberita.com, ini butuh sinyal, butuh sinyal dan butuh paket. Tapi masalah kita yang tinggal jauh ada 6 kelurahan ini belum terjangkau. Dan insya Allah kami 2003 akan memperjuangkan ini. Dari 36 kelurahan sudah ada tercapai semua informasi baik secara cetak maupun secara online. Seluruh masyarakat Dumai bisa melihat dan membacanya. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Haji Faisal SK Mas juga telah membangun dinamakan khidmat. Ada 6 khidmat yang sekarang sedang digesa walaupun masih tahap proses. Ada khidmat infrastruktur, khidmat kesehatan, khidmat ekonomi, bahkan dengan pendidikan. Semuanya berjalan dengan bersinergi di antara itu. Tidak ada satu yang tertinggal tapi berjalan bersinergi.
Nah, untuk itu kami mengharapkan dengan kehadiran koran Tanjak Koran dan juga Tanjak Berita.com ini membawa warna baru di bawah pimpinan Faisal Sikumbang dan juga Dinda Armen. Ya, mudah-mudahan Pak Nusron ya tak salah menempatkan orang-orang berdua ini, dan semuanya, bahkan ada Dinda kami Sabrijal yang juga memberikan kontribusi. Mudah-mudahan ini membawa kemajuan dan informasi yang inovatif dan juga kritik yang bersifat membangun kepada kami, kepada Perintah Kota Dumai. Tentu kita tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Kita telah berbuat, tapi mungkin di sudut pandang lain di media ini menjadi koreksi dan juga perbaikan di masa mendatang. Itu. Demikian kira-kira, untuk panjang, mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama Pemerintah Kota Dumai meresmikan koran Tanjak dan juga Tanjak Berita.com pada hari ini tanggal 31 Januari 2003, 7 bulan Pak itu, 31 Januari 2003 secara resmi kami nyatakan diresmikan. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan ditangkap untuk jadi santapan. Hari ini Tanjak Koran dan Berita.com kita resmikan. Semoga bersinergi untuk menuju kota idaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak untuk tetap berdiri di depan. Dilanjutkan dengan peresmian kantor Tanjak Network. Ditandai dengan pembentingan kita sebagai tanda keresmian. Oleh Kota Dumai dalam hal ini kami bisa diperiksa untuk meresmikan secara resmi. Pak Faisal Sikumbang, izinkan baginya sebagai pimpinannya. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin berbahagia, beri tepuk tangan yang gemuruh atas peresmian kantor Tanjak Network. Dilanjutkan dengan hijauan kantor Tanjak Network oleh jadi peserta dari itu ada di ruangan ini. Di kawan-kawan di lapangan mengirim ke redaktur, di editing terakhir di sini, dan penonton naik atau tidaknya di meja ini. Coba dulu nih. Membretnya. Jadi di luar ada tempat untuk main koal, main domino, racing ya. Disiapkan dulu ya. Iya. Ini yang di samping ini, ini untuk bidang usaha. Ini seluruh marketing dan usahanya Masuk di satu sana deh. Oke. Agak rapat sedikit izin. Agak rapat. Izin 1, 2, 3, 2, jeta, semangat tangan Pak. Ya. Tentu kami dari Pemerintah Kota Dumai menyambut baik atas kehadiran dari Tanjak Koran dan juga dari online Tanjak Berita.com ini. Dan ini merupakan energi baru lagi untuk Pemerintah Kota Dumai dengan kehadiran dua media, baik cetak maupun berita online. Dan ini juga merupakan sinergitas kita bersama untuk sama-sama membangun Kota Dumai, Kota idaman, dan juga menjadi koreksi dalam langkah kami untuk kemajuan Kota Dumai. Mudah-mudahan kami mengharapkan dengan koran Tanjak Koran dan juga Tanjak Berita.com ini bersinergi dengan pemerintah baik di Dumai maupun di Provinsi Riau maupun secara nasional, dan kami mengharapkan dapat tumbuh kembang yang lebih baik, karena dengan berita-berita yang bernas tentu akan dicintai oleh seluruh masyarakat dan netizen. Demikian. Pak Dandim, mungkin tanggapan Pak Dandim dengan keberadaan media yang bagus sekarang ini semakin Ya, alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan peresmian dari koran Tanjak. Dalam harapannya kami berharap sama-sama bersinergi dengan pemerintahan
dalam hal pemberitaan. Kemudian sama-sama kita turut menginformasikan, mewartakan kepada warga kita untuk bisa sama-sama mendapatkan pengetahuan atas berita-berita yang beredar. Semuanya untuk kita menjaga kondisivitas di Kota Dumai. Mudah-mudahan jaya selalu. Kami pertama bersyukur karena tanjakberita.com menyatakan diri dan mensedekahkan dirinya untuk bergabung dengan jaringan media cyber seluruh Indonesia. Di media cyber kita ini tagline-nya atau salah satu unsur yang paling menentukan adalah mencerdaskan dan membangun opini yang sehat. Jadi kami berharap juga Tanjak bisa mencerdaskan minimal warga di Kota Dumai dan membangun opini yang santun dan sehat. Artinya, kalaupun kita mengkritik orang, kritiklah dengan santun. Kalaupun kita memberitakan orang, buatlah dengan santun. Artinya, kesantunan ini sesuai dengan ciri-ciri bangsa Indonesia ya Pak. Ya, ramah tamah, saling menghormati dan saling mendukung. Barangkali itu dari Pak Anies sendiri Pak.